Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Zulfikar dengan NIM 1511521051 pada prodi Transportasi A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lembaga sosial. Lembaga sosial dalam pengertian sosiologi, lembaga dapat digambarkan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat supaya hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat bisa terjalin sebagaimana yang diharapkan, maka dirumuskanlah norma-norma masyarakat. Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku dan memberitahu kalau perilaku kita itu benar atau salah. Sejumlah norma-norma ini kemudian disebut sebagai lembaga sosial. Namun, tidak semua norma atau aturan yang ada di masyarakat disebut lembaga sosial. Syarat lembaga sosial. Yang pertama, memiliki tingkat kekentalan tertentu. Lembaga sosial dalam masyarakat cenderung bertahan lama karena terbentuk untuk menciptakan keteraturan sosial. Suatu lembaga sosial akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua, memiliki simbol-simbol yang difungsikan sebagai mempermudah seseorang untuk mengingat keberadaan lembaga, visi misi, dan tujuan yang hendak dicapai. Simbol-simbol tersebut dapat berupa gambar, tulisan, hubungan gambar dan tulisan, serta bendera. Yang ketiga, memiliki alat kelengkapan lembaga sosial. Lembaga sosial membutuhkan alat kelengkapan untuk mencapai tujuan. Contohnya, Tentara Nasional Indonesia membeli berbagai alat utama sistem pertahanan seperti tank, senjata, dan pesawat tempur. Yang keempat adalah memiliki norma tertulis dan tidak tertulis. Contoh lembaga pendidikan seperti sekolah, terdapat peraturan tertulis yang tercantum dalam tata tertib sekolah. Sedangkan aturan tidak tertulis dalam sekolah, misalnya siswa harus menghormati guru. Dan yang terakhir adalah memiliki tujuan yang jelas. Contoh lembaga pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karakteristik lembaga sosial. Yang pertama ada, meskipun antar lembaga sosial saling bergantung, namun masing-masing lembaga sosial disusun dan diorganisasi secara sempurna di lebih kurang rangkaian pola, norma, nilai, dan perilaku yang diharapkan. Yang kedua, ada ide-ide lembaga sosial pada umumnya diterima oleh mayoritas anggota warga terlepas dari ikut tidaknya mereka berpartisipasi. Yang ketiga, setiap lembaga sosial mempunyai tujuan memenuhi kebutuhan khusus warga. Yang keempat, setiap lembaga sosial mempunyai nilai isi yang bersumber dari anggotanya. Yang kelima, dalam lembaga sosial berada pola-pola perilaku permanen yang dijadikan anggota tradisi hukum, budaya, istiadat yang berada dan ini disadari oleh anggotanya. Yang keenam, setiap lembaga sosial mempunyai simbol-simbol hukum, budaya, istiadat tertentu. Yang ketujuh, lembaga sosial bermodel atur krama perilaku. Dan yang terakhir adalah suatu lembaga sosial mempunyai ideologi untuk dasar atau orientasi kelompoknya. Fungsi lembaga sosial menurut Soerjono Sukanto. Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota-anggota warga, bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan warga, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, menjaga keutuhan warga yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pengarahan kepada warga untuk mengadakan sistem pengendalian sosial adalah sistem pengawasan warga terhadap anggota-anggotanya. Fungsi lembaga sosial menurut Horton dan Hahn. Yang pertama, fungsi manifest. Fungsi lembaga yang disadari dan diakui oleh seluruh warga. Dan yang kedua adalah fungsi laten, fungsi lembaga sosial yang tidak disadari atau bahkan tidak dikehendaki
atau jika diikuti dianggap untuk hasil sampingan dan biasanya tidak dapat diramalkan. Tipe-tipe lembaga sosial. Yang pertama adalah sesuai sudut perkembangan. Creative institution adalah institusi yang tidak sengaja tumbuh dari budaya warga, contoh, lembaga perkawinan, hak milik, dan agama. Yang kedua ada enacted institution, adalah institusi yang sengaja dibuat susunan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contoh, lembaga utang piutang dan lembaga pendidikan. Yang kedua, sesuai sudut nilai yang diterima oleh warga. Yang pertama ada basic institution, adalah institusi sosial yang dianggap penting untuk memelihara dan mempertahankan atur tertib dalam warga, contoh keluarga, sekolah, dan negara. Yang kedua ada subsidiary institution, adalah institusi sosial yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap oleh warga kurang penting dan selisih di masing-masing warga seperti rekreasi. Yang ketiga ada sesuai sudut penerimaan warga. Yang pertama ada approved dan sanctioned institution, adalah institusi sosial yang diterima oleh warga, contohnya sekolah atau perusahaan dagang. Yang kedua ada unsanctioned institution, adalah institusi yang didorong warga meskipun warga tidak dapat memberantasnya, contoh sindikat kejahatan, pelacuran, dan perjudian. Yang keempat, sesuai sudut penyebarannya. Yang pertama ada general institution, adalah institusi yang diketahui oleh sebagian besar warga dunia, contohnya institusi agama. Yang kedua ada restricted institution, adalah institusi sosial yang hanya diketahui dan dianut oleh sebagian kecil warga tertentu. Yang kelima, sesuai sudut fungsinya. Yang pertama ada operative institution, adalah institusi yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan dari warga yang bersangkutan. Contoh institusi ekonomi. Yang kedua ada regulative institution, adalah institusi yang mempunyai tujuan mengawasi budaya atau atur budi pekerti dalam warga. Contoh institusi hukum dan politik seperti pengadilan dan kejaksaan. Jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama ada lembaga keluarga. Keluarga adalah unit sosial yang terkecil dalam warga dan juga institusi pertama yang dimasuki seseorang manusia ketika dilahirkan. Babak terbentuknya keluarga pada umumnya keluarga terbentuk menempuh perkawinan yang sah menurut agama, hukum budaya, atau pemerintah dengan babak seperti di bawah ini. Yang pertama diawali dengan keberadaannya interaksi selang pria dan wanita. Yang kedua, interaksi dilaksanakan berulang-ulang, lalu dijadikan hubungan sosial yang lebih intim sehingga terjadi babak perkawinan. Yang ketiga, ada setelah terjadinya perkawinan, terbentuklah keturunan, selanjutnya terbentuklah keluarga inti. Yang berikut adalah contoh gambarnya. Yang kedua ada lembaga pendidikan. Menurut Horton dan Hahn, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata, manifest, berikut. Untuk mempersiapkan anggota warga untuk mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan untuk kebutuhan warga. Yang ketiga, melestarikan hukum budaya istiadat. Yang keempat, menanamkan keterampilan yang perlu untuk partisipasi dalam demokrasi. Dan yang kedua ada fungsi laten. Lembaga pendidikan adalah untuk berikut. Yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua, menempuh pendidikan, sekolah orang tua, melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah. Yang kedua, menyelesaikan fasilitas untuk pembangkangan. Sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di warga. Hal yang ini tercermin dengan beradanya perbedaan pandangan selang sekolah dan warga tentang sesuatu hal, contohnya pendidikan seks dan sikap buka. Ini adalah contoh gambarnya antara para murid dan guru. Yang ketiga ada lembaga ekonomi. Tujuan dan fungsi lembaga ekonomi. Pada hakikatnya, tujuan yang akan dicapai oleh lembaga ekonomi adalah terpenuhnya kebutuhan isi untuk kelangsungan hidup warga. Fungsi dari lembaga ekonomi adalah yang pertama memberi pedoman untuk memperoleh bahan pangan. Yang kedua memberikan pedoman untuk pelaksanaan pertukaran barang atau barter. Yang ketiga memberi
pedoman tentang harga jual, beli, dan barang. Yang keempat, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, memberikan pedoman tentang cara pengupahan. Yang keenam, memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Yang ketujuh, memberi identitas untuk warga. Dan ini adalah contohnya, seperti pasar. Yang selanjutnya adalah lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem kepercayaan dan praktek keagamaan dalam warga yang telah didefinisikan dan dibakukan. Fungsi lembaga agama adalah yang pertama untuk pedoman hidup, yang kedua sumber kebenaran, ketiga pengatur-atur cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Yang keempat, tuntutan prinsip sah dan noda. Yang kelima, pedoman pengungkapkan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan berbuat baik, berpihak kepada yang benar terhadap sesama. Yang keenam, pedoman kepercayaan manusia berbuat baik, berpihak kepada yang benar, selalu disertai dengan kepercayaan bahwa budi pekertinya itu merupakan kewajiban dari Tuhan dan yakin bahwa budi pekertinya itu akan menjadi pahala, walaupun budi pekertinya sekecil apapun. Selanjutnya, pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah diciptaan Tuhan semata. Selanjutnya, pengungkapan estetika. Manusia cenderung menyukai keindahan karena keindahan merupakan anggota dari jiwa manusia. Yang terakhir adalah pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Dalam mencari kepuasan batin, menempuh rekreasi dan hiburan tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Ya, ini adalah contoh lembaga-lembaga sosial yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada lembaga politik. Lembaga politik merupakan lembaga yang menangani masalah administrasi dan atur tertib umum demi tercapainya keamanan dan ketentraman warga. Lembaga yang merupakan pembantunya adalah seperti sistem hukum dan perundang-undangan, kepolisian, tingkat bersenjata, kepegawaian, kepartaian, hubungan diplomatik, susunan peranata atau institusi politik yang mengkoordinasi segala keaktifan di atas ikatan negara. Fungsi lembaga politik yakni adalah 1. Pelembagaan norma penempuh undang-undang yang disampaikan oleh badan legislatif. Yang kedua, melaksanakan undang-undang yang telah disetujui. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang terjadi di selang para warga yang bersangkutan. Yang keempat, menyelenggarakan pelayanan seperti perawatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan seterusnya. Yang kelima, melindungi para warga atau kebangsaan dari serangan bangsa lain. Yang keenam, memelihara kesiapsiagaan, kewaspadaan menghadapi bahaya. Ini adalah contoh para lembaga politik yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada lembaga hukum. Fungsi hukum dalam perkembangan warga dapat terdiri dari 1. Untuk peralatan pengatur atur tertib hubungan masyarakat. Dalam guna hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang berpihak kepada yang benar dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berlanjut tertib dan teratur. Yang kedua, untuk fasilitas mewujudkan keadilan sosial, kelahiran dan batin, dikarenakan hukum memiliki sifat dan ciri-ciri yang telah dipercakapkan, maka hukum dapat memberi keadilan dalam guna dapat memilihnya siapa yang noda dan siapa yang sah, dapat memaksa supaya peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi atau pelanggaran. Yang ketiga, untuk fasilitas penggerak pembangunan, daya mengikat dan daya memaksa dari hukum dapat dipakai untuk daya gunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan peralatan untuk membawa warga ke arah yang lebih maju. Yang keempat, untuk menentukan alokasi wewenang secara terperinci, siapa yang boleh melaksanakan penerapan penegak hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilihkan pilihan sanksi yang akurat dan adil, seperti konsep hukum konstitusi negara. Ya, ini adalah gambar contohnya adalah Mahkamah Agung. Yang terakhir ada lembaga budaya. Lembaga budaya adalah lembaga publik dalam suatu negara yang berperan dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, lingkungan, seni, dan pendidikan pada warga yang berada pada suatu kawasan atau negara. Dan contoh gambar ada ini, ada sentra, seni budaya tradisional Aceh.
Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang lembaga sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hendra Zulfikar dengan NIM 1511521051 dari Transportasi A mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.